Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Iya, senang bisa berjumpa dengan Bapak. Ya. Mengingat IKSPI Kerasakti ini adalah salah satu perguruan yang terkenal di masyarakat dan berkembang sangat pesat. Ya. Bisa Bapak ceritakan bagaimana sejarah dari berdirinya IKSPI Kerasakti ini, Bapak? Ya, terima kasih. Ya. Jadi perguruan IKSPI Kerasakti ini merupakan satu perguruan silat yang berdiri pada tahun 1980, tepatnya lahir pada tanggal 15 Januari 1980 di Jalan Merpati nomor 45 Kota Madiun, yang dibidani atau yang dilahirkan oleh seorang tokoh guru kami, yaitu Bapak Raden Totong Kindarto. Jadi IKSPI Kerasakti lahir tahun 1980. Kalau boleh diceritakan Pak, apa yang melatar belakangi dari penamaan IKSPI Kerasakti ini? Jadi gini, guru saya itu Pak Totong Kindarto ini, beliau adalah seorang tokoh pada saat itu masih muda dia. Beliau belajar bela diri, tidak hanya satu bela diri mungkin begitu, sehingga yang terakhir karena pergaulan mereka pada saat itu dan kebetulan beliau ini lahir di lingkungan orang Tionghoa, akhirnya beliau tergugah untuk mendirikan suatu perguruan, yaitu awalnya adalah kungfu. Jadi Kerasakti ini adalah perguruan kungfu, bukan silat. Ya, awal berdiri tahun 1980 itu Kerasakti ini merupakan perguruan kungfu. Ya, makanya karena kungfu, di mana kungfu itu semuanya pasti menggunakan suatu gerakan-gerakan dari hewan. Ya, dari hewan. Mungkin makanya di sini mungkin Mbak Woro pernah dengar itu ada kungfu harimau, ada kungfu bango, ada kungfu naga, ular, dan lain sebagainya. Nah, guru mengambil suatu hewan yang menurut guru sesuai dengan cerita legendaris, juga bisa mungkin semua orang tahu bahwa yaitu Anoman itu adalah salah satu tokoh panglimanya Rama pada saat itu, ya, di cerita Ramayana. Makanya dia mengambil satu contoh gerakan yang terbagus menurut beliau, kecil tapi cerdik, yaitu kera. Makanya di dalam logo di situ dicantumkan ada sebuah logo dipasang di bed ini manusia, di belakangnya kera. Ini bukan kita ilmunya kera, tidak, tapi jurus gerakan yang dipakai itu adalah gerakan kera, di mana kera adalah satu hewan yang sangat cerdik sekali di antara hewan-hewan yang lain. Dan kalau kita mengambil hikmah dari sejarah legendaris, Anoman itu pernah menjadi senopatinya seorang di dunia perwayangan yang pada saat itu Rama dan Sita. Gitu. Ceritanya seperti itu. Sehingga dengan perjalanannya waktu, perlu kami jelaskan sekalian kenapa sekarang menjadi masuk di dalam Federasi IPSI, pencak silat. Pada tahun 1980 kita mungkin masyarakat Indonesia secara umum tahu bagaimana hubungan Indonesia Tiongkok pada saat itu agak ada kerenggangan, sehingga ketika guru memaksakan diri kita menggunakan federasi kita tetap kungfu. Kalau sekarang mungkin ada wushu dan sebagainya, nggak ada masalah, tetapi pada saat itu nggak bisa. Mungkin kalau kita tetap kungfu dan kita tetap menginduk di Tiongkok, saya kira IKS tidak akan bisa berkembang seperti saat ini. Karena hubungan yang kurang bagus antara Indonesia Tiongkok pada saat itu, sehingga ambil alihlah guru berpikir bagaimana supaya perguruan yang mereka bangun ini bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada saat itu. Akhirnya masuklah ke Federasi Pencaksilat. Nah, akhirnya tahun 1981 IKS masuk di IPSI secara sah dan diterima untuk menjadi anggota IPSI. Nah, itu. Siap. Oke. Dan di setiap perguruan, Pak, di setiap perguruan biasanya ada
tingkatan-tingkatan yang harus atau wajib ditempuh oleh setiap anggotanya. Nah, di perguruan IKSP Ikra Sakti ini ada berapa tingkatan? Di IKSP Ikra Sakti itu ada tingkatan. Yang pertama, ketika dia masuk mendaftarkan menjadi anggota, itu sabuknya yang dipakai adalah sabuk hitam. Sabuk hitam dengan baju putih, baju latihan putih. Setelah sabuk hitam, dalam perjalanan dia rutin mengikuti latihan, materi diberikan 4 bulan selanjutnya, dia akan naik menjadi sabuk kuning. Setelah sabuk kuning, dia terus belajar, dalam 4 bulan, dia sudah menjadi seorang warga. Nah, warga itulah yang sudah diakui menjadi bagian dari keluarga besar IKSP Ikra Sakti. Karena ketika dia sudah menjadi warga, otomatis database mereka, kearsipan di perguruan dia sudah masuk di dalam arsip perguruan. Tapi kalau dia masih dasar, masih hitam, kuning, itu masih anggota biasa. Tapi kalau sudah masuk ke biru, dia menjadi warga, masuk di database perguruan. Setelah menjadi warga, jadi sabuknya hitam, dasar, kuning untuk mencapai warga tingkat 1. Terus setelah warga tingkat 1 dengan sabuk biru, nanti belajar lagi 8 bulan menyandang sabuk merah, namanya pendekar. Nah, dan sabuk merah jadi pendekar, usia minimal itu 16 tahun untuk bisa menyandang gelar pendekar. Biarpun mereka katakan sabuk biru itu usianya 13 sudah bisa menjadi warga, tapi nanti untuk mencapai ke pendekar itu dia harus menunggu setelah mereka usia 16 tahun. Biarpun dia sudah latihan sekian tahun, kalau belum usianya belum menginjak 16 tahun, dia tidak bisa disahkan menjadi seorang pendekar, yaitu tingkat 2 istilahnya. Setelah tingkat 2, sabuk tertinggi di perguruan IKSP Ikra Sakti ini adalah merah strip emas, yaitu jabatan Dewan Guru. Nah, Dewan Guru itu di perguruan IKSP Ikra Sakti hanya beberapa orang, ya, itu adalah tingkatan tertinggi di perguruan IKSP Ikra Sakti. Jadi sabuk yang ada hitam, kuning, biru, merah, dan merah strip emas. Ya. Untuk mencapai dari awal sampai ke tingkatan tertinggi itu harus ditempuh berapa tahun, Pak, kira-kira? Kalau tingkatan tertinggi tidak bisa ditentukan tahun, Mbak, Mbak Oro. Jadi yang bisa ditentukan itu hanya tadi tingkatan yang mulai dari hitam ke biru itu 8 bulan, jelas. Biru ke merah itu juga 8 bulan, tapi dengan catatan itu tadi, usia harus 16 tahun. Kalau dia usianya baru 13 tahun, karena sudah bisa menjadi warga, dia mau ke pendekar, dia ya harus nunggu dulu setelah usia mereka menjelang 16 tahun, nanti baru dia bisa. Tapi sebenarnya kurikulum yang ada itu 8 bulan itu sudah bisa menjadi warga, 8 bulan lagi menjadi pendekar. Kalau pendekar untuk mencapai ke Dewan Guru ini tidak ada batasan waktunya, karena ini memang materi yang diberikan, mereka harus bisa menjadi seorang pemimpin, mereka harus bisa membina di wilayah-wilayah, dan itu materi yang diberikan tidak hanya di satu tempat, dia bisa ditugaskan untuk belajar keluar Jawa dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Usia minimal 30 tahun. Minimal 30 tahun untuk Dewan Guru. Oke. Jika diizinkan, Pak, mungkin bisa Pak Bambang jelaskan kira-kira materi-materi apa aja yang diajarkan di IKSP Ikra Sakti ini? Di IKS itu materi yang diajarkan adalah bela diri, jelas, fisik, kanuragan, ada juga di IKS istilahnya pernapasan, ya kalau di tempat Ikra Sakti namanya jikung, yaitu pernapasan itu untuk mengambil kekuatan alam yang ada ini, itu tujuannya untuk kesehatan bagi seorang warga maupun pendekar. Insya Allah kalau mungkin hanya rasa-rasa capek sedikit atau hanya mungkin mau flu dan lain sebagainya, ketika kita mau melakukan gerakan yang namanya jikung itu tadi, insya Allah kita akan diberikan satu kesembuhan atau kekebalan. Nah, itu untuk yang diberikan di perguruan. Setelah nanti mereka menjadi seorang warga, perguruan memberikan bekal istilahnya ilmu kanuragan yang nantinya ilmu itu bisa untuk bekal mereka ketika hidup bermasyarakat. Kepentingannya untuk dirinya sendiri mungkin karena kehendak Allah bisa mengobati orang, bisa membantu orang yang lagi sakit dan lain sebagainya. Itu ilmu yang diberikan oleh seorang warga. Tambahan bekal dari perguruan, selain mereka mampu untuk bela diri melindungi dirinya sendiri, dia juga mampu untuk membantu masyarakat ketika masyarakat itu membutuhkan. Nah, itu. Siap. Pak, apa yang menjadi ciri khas dari pencaksilat IKSP Ikra Sakti ini?
ciri khas dari KSP ini? Ciri khas Kerasakti yaitu dari jurus. Jurusnya yang dari kera itu tadi. Kera itu biarpun kita sudah masuk di federasi IPSI, kita sudah ikut kejuaraan, tapi jurus dari anak-anak yang dididik ini sudah tidak, rasanya tidak bisa, harus dihilangkan, tidak bisa, karena memang dasar kita adalah dari kungfu itu tadi. Kungfu adalah gerakan kera, gerakannya mungkin kera cenderung melindungi diri, tangannya begini, kalau mungkin pecah kan cenderung membuka. Nah ini kalau kita mesti cenderung gini, nah itu untuk melindungi diri. Nah ini jurus yang sangat membedakan adalah jurusnya, gerakan yang dilakukan. Bahkan sekilas mungkin saya sampaikan, kalau sudah tingkatan tinggi pendekar, mereka mau bertamu ke rumah kita pada saat duduk di sini, mereka datang dari situ jalan. Kita sudah bisa melihat siapa mereka yang datang. Nah itu mungkin cara bisa merasakan sama-sama pendekarnya loh, ya. Mereka caranya jalan, gerakan. Dia kalau jalan, kalau dia seorang pendekar itu jalannya tidak untuk hentakan ke tanah ini tidak sekuat mereka orang biasa. Gerakannya ya kayak gerakan kera, kayak kelihatannya seperti itu. Jadi ya, secara energi udah terasa. Gitu. Oke, tahun 2019 lalu Pak, tim Wata 2019 yang lalu itu tim Wata Jawara sempat meliput sebuah acara festival pencaksilat di Malioboro, Jogja, dan salah satu peserta festival tersebut dari IKSPI Kerasakti. Ketika akan perform jurus, para pesilatnya itu mengucapkan kata jinso. Nah, kalau boleh tahu apa maksud dari kata-kata tersebut, Pak? Iya, jadi jinso itu begini, Mbak ya. Iya. Ini adalah penghormatan bagi seorang sesama warga maupun pendekar IKSP Kerasakti. Kalau kita Muslim mungkin ucapan Assalamualaikum, tapi kalau kita sesama pendekar atau warga, jinso. Ya, dia mesti akan memberikan jawaban balasan jinso. Jadi menghormati. Kita yang senior menghormati yang junior juga menghormati yang senior. Nah, itu. Oke, dari bisa Bapak jelaskan makna filosofis yang ada di logo perguruan IKSPI Kerasakti, Pak? Saya kira untuk makna filosofi sudah saya sekilas tadi sudah saya sampaikan, tapi mungkin akan lebih lengkapnya kayak gitu. Ya. Di sini adalah merupakan suatu bentuk tameng logo kami. Terus di sini ada tingkatan, tingkat 1, 2, tingkat 3. Ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah merupakan tingkatan. Nah, terus yang di sini ada garis hitam ini menunjukkan suatu kekebalan dari anggota IKSP Kerasakti. Terus yang di dalamnya ini ada warna kuning yang di lingkar hitam, dan ini adalah huruf Ki. Ki itu adalah kontak. Kontak itu melambangkan suatu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Jadi hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, Allah. Karena apa? Tadi setelah mereka menjadi warga tingkat 1, dia diberikan bekal ilmu. Nah, ilmu itu salah satunya hubungan kita dengan Allah. Mungkin dia diajari bagaimana cara bertirakat, bagaimana cara untuk bersemedi, bagaimana caranya bisa istilahnya lebih mudah jalan menuju ke Sang Kholik dan lain sebagainya. Ini huruf ini melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah. Warna kuning ini adalah suatu kecerdasan. Jadi anggota IKSP Kerasakti ini merupakan anggota yang diharapkan mereka mempunyai intelijensi yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, harapan dan perguruan. Warna merahnya adalah keberanian, hitam tadi rasa sampai kekebalan, putih ini adalah warna kesucian. Dan di sini ada lambang manusia dengan kera. Ini tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ini kera ini suatu simbol bahwa IKSP Kerasakti itu gerakan yang ditirukan adalah gerakan kera. Nah itu, kalau IKSP ini adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Terus ini Kerasakti. Siap Pak. Ya. Dengan perguruan yang berkembang pesat seperti ini, mungkin sudah banyak prestasi di dunia persilatan yang sudah dicapai oleh perguruan IKSPI Kerasakti sendiri maupun dari para pesilatnya. Nah, kalau boleh tahu prestasi apa yang kira-kira yang paling berkesan buat Pak Bambang selaku Ketua Umum IKSPI Kerasakti? Jadi gini, untuk prestasi yang telah dicapai oleh saudara-saudara kita dari keluarga besar IKSPI Kerasakti, karena tadi di depan sudah saya sampaikan, kita jujur
awal berdirinya perguruan ini adalah kungfu, dan selanjutnya kita harus belajar pencak, ya. Sehingga kita untuk maksimal di dalam berprestasi di IPSI itu kadang-kadang kita masih terganjal satu gerakan, yang kedua baju yang dipakai oleh warga maupun pendekar Kerasakti ini kadang-kadang juga sangat mempengaruhi di Federasi IPSI, karena celananya kalau di kungfu itu pasti di bawahnya ada kerutan. Iya. Nah, kerutan. Kalau mungkin pencak ini komprang. Komprang, ya. Kalau pencak komprang. Nah, ini adik-adik kita, ini kadang-kadang kalau suruh pakai celana komprang ini dia nggak mau. Dia lebih suka dengan ciri khasnya sendiri. Nah, tapi kita tetap harus jujur bahwa makanya di sini ada IPSI. Tapi alhamdulillah kalau kejuaraan-kejuaraan tingkat daerah, ya, kita sudah banyak anggota kita yang menjuarai, ya. Tapi ya masih terkendala dengan jurus gerakan itu tadi, mungkin tidak bisa maksimal, ya. Tapi kita optimis suatu saat IKS pasti bisa. Ya. Tapi karena apa? Kenyataannya selain teman-teman ini ikut kejuaraan-kejuaraan di IPSI, di kejuaraan champion dan lain sebagainya, baik itu tingkat internasional, teman-teman ini sudah banyak yang mengambil piala. Gitu. Bahkan ikut berpartisipasi saja, bukan kita masuk tidak, tapi berpartisipasi ke WUSU tingkat nasional banyak anggota kita yang masuk di sana. Tapi kalau IPSI memang kita agak susah. Nah, tapi kalau namanya WUSU champion yang mungkin dilaksanakan sampai Asia Tenggara dan sebagainya, kita bisa istilahnya bisa berbicara di dunia mereka. Gitu. Banyak prestasi yang udah ditoreh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Biarpun kita perguruan yang relatif muda, IKS ini sudah bisa berkembang sampai Sabang, sampai Merauke, Timor Leste, Malaysia, Asia semuanya masuk. Eropa, di Irlandia kita ada. Nah, ini sudah mulai membuka baru di Australia. Alhamdulillah IKS ini bisa diterima. Karena memang semboyan kita, saya sampaikan. Bahwa IKSP Kerasakti lahir itu biarpun itu merupakan perguruan pencak silat yang notabene rentan dengan gesekan atau kekerasan, tapi kita punya semboyan bahwa IKSP Kerasakti ini lahir untuk mencari saudara. Jadi bukan untuk mencari musuh, sehingga Kerasakti itu lahir di mana saja Kerasakti ada, itu mencari saudara. Maka muncullah suatu falsafah yang mengatakan keempat penjuru kita mencari saudara. Tapi ada tapinya, tapi pantang tunduk kepala apabila ada musuh di hadapan kita, karena kita seorang pendekar. Kita mau ke sana kemari mencari saudara, tapi kita selalu berbuat baik, tapi dia selalu menjual, otomatis namanya seorang pendekar. Makanya pantang tunduk kepala apabila ada musuh yang selalu mengganggu kita. Nah, inilah makanya Kerasakti alhamdulillah sekarang ini dimanapun juga diterima oleh masyarakat. Ini memang target kita. Perkembangannya sangat pesat sekali ya. Alhamdulillah. Di Indonesia maupun internasional ini. Alhamdulillah. IKS itu 4 bulan sekali melantik anggotanya, rata-rata sudah di angka 10.000 sampai 12.000 dalam 4 bulan sekali. Anggota baru. Anggota baru. 4 bulan sekali, sehingga kita 4 bulan sekali harus mewisuda anggotanya untuk menjadi warga maupun pendekar IKS. Siap. Oke, Pak. Di Gagal saya menemukan beberapa hasil pencarian yang menyebutkan bahwa Padepokan Pusat IKSPI Kerasakti ini adalah padepokan silat yang terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Nah, ini membuat saya pribadi penasaran di mana alamat Padepokan Pusat IKSPI tersebut, Pak. Kalau alamatnya itu di Desa Hiburan, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Madiun. Tepatnya di sebelah sisi kanannya Pendopo Kabupaten Madiun yang baru. Alhamdulillah kita karena izin Allah, kita pada saat kita bangun di sana sebenarnya di pinggiran, tapi karena Allah menghendaki lain, kebetulan Puskom digeser ke sana. Duluan IKS yang dibangun. IKS bangun dulu, tahu-tahu Puskom dibangun di sana, sehingga nantinya kita punya cita-cita dengan adanya Madiun Kampung Pesilat, Kerasakti ini nanti akan menjadi ikonnya Kabupaten Madiun. Akan menjadi ikonnya Kabupaten Madiun terkait dengan pembangunannya. Jadi nanti bisa menjadi destinasi wisata untuk pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Karena menurut kami bukan suatu kesombongan kalau
Kerasakti ini kalau di kabupaten ini salah satu perguruan yang memiliki padepokan sendiri. Kalau saudara kita Satrate tempatnya di Binomo, di Nambangan. Ya. Kalau saudara kita yang dari Tunas Mida Winongo tempatnya di Winongo, itu semuanya di kota. Kalau kabupaten yang sementara sudah memiliki padepokan dan ya boleh dikatakan kalau saya ngomong termegah seluruh Asia nanti kita dikatakan sombong. Nanti Mbak lihat sendiri aja bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi itu nanti kita tidak boleh sombong, tapi dilihat saja nanti bagaimana bentuk bangunannya dan lain sebagainya. Itu kalau kabupaten insya Allah memang kayak sini yang terbesar. Jadi sudah ada rencana kedepannya untuk menjadikan padepokan ini menjadi sebagai tempat wisata kayak gitu. Kita sudah ada komunikasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten karena kita berdekatan dengan kabupaten. Di situ juga ada Padepokan Kampung Pesilat nanti yang akan siap menopang adalah Kerasakti. Karena kalau menurut kami bangunannya pun siap untuk ditampilkan, dipamerkan, anak-anak yang latihan di situ, gerakan bisa dipamerkan dan lain sebagainya, siap untuk disajikan. Dan juga perlu diketahui Mbak, Kerasakti itu 2 kali membangun. Satu membangun gedung, yaitu untuk melatih anggota yang mampu menampung sekitar 3.000 anggota, ya. Sekali pelaksanaan itu kemarin yang meresmikan pada zaman presidennya Pak Susilo, yang meresmikan adalah menterinya pada saat itu Pak Roy Suryo. Jadi yang meresmikan gedung itu adalah Menpora, yang meresmikan gedung itu Menpora. Yang kedua, pada saat kita membangun pendopo, nanti bisa dilihat kalau mungkin lewat dan lain sebagainya, di situ juga ada pendopo. Alhamdulillah, mungkin ini juga karena kehendak Allah, kita nggak tahu. Yang meresmikan juga menteri selanjutnya, Pak Roy Suryo. Jadi 2 gedung itu semuanya yang meresmikan Pak Roy Suryo. Menteri yang berbeda. Menteri pada masa yang berbeda. Nanti di situ ada tanda tangan yang dibukukan oleh beliau. Nanti mungkin bisa kalau lewat bisa lihat. Itulah kelebihan luar biasa yang dimiliki oleh Kerasakti. Kami tidak sombong, bahkan mungkin bangunan-bangunan gedung milik pemerintah aja belum tentu yang meresmikan itu menteri. Paling-paling yang meresmikan kalau tingkat kabupaten Pak Gubernur atau mungkin bupatinya sendiri, tapi Kerasakti gedungnya yang meresmikan Pak Menteri. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi nanti bisa bersaing dengan yang seperti kuil Shaolin di Pegunungan Songsan di Cina itu, Pak. Nah, itu karena kita ini ya kembali lagi, kita ini masuknya di IMSI, Mbak. Kita nggak bisa seperti kita harus menekuni ke kungfu, kita nggak bisa, kita hanya bisa saja. Tapi makanya ini merupakan suatu kelebihan belajar di Kerasakti. Belajar di Kerasakti itu selain mereka bisa pencak, mereka juga bisa kungfu. Orang pencak bisa pencak belum tentu bisa kungfu. Jadi ada dua. Nah, ini kita agak sombongnya Kerasakti itu di situ. Kita bisa pencak juga bisa kungfu. Ada 2 keuntungan di sini. Ya, ada 2 materi yang diajarkan. Siap. Mungkin ada pesan dari Pak Bambang untuk generasi muda Indonesia tentang apa manfaat dari berlatih bela diri dan dalam hal ini adalah pencak silat kayak gitu. Jadi saya atas nama pimpinan sekaligus Ketua Umum Perguruan KSP Kerasakti yang terpusat di Madiun, yang sudah mempunyai anggota perwakilan di seluruh Indonesia, cabangnya hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia sudah berdiri dan sekarang sudah go internasional. Kami berpesan kepada para generasi muda, kita semuanya tahu bahwa perguruan-perguruan besar yang sudah bisa sampai ke luar Jawa, ke luar negeri dan lain sebagainya ini, marilah kita bersama-sama bersatu padu untuk bekerja sama yang baik. Beda baju, oke lah, nggak ada masalah, tapi kita sama-sama warga masyarakat NKRI, jadi warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama bersatu padu, hidup rukun dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa kita ini memang benar-benar adalah seorang pendekar yang mungkin sama, semuanya sama, mempunyai semboyan, bahwa bagaikan seontai padi, semakin kita berisi maka kita akan semakin menunduk.
Makanya kalau seorang pendekar itu mampu di dalam menguasai ilmu kanuragannya dengan baik, tidak mungkin dia akan sombong. Ya. Nah, makanya dengan adanya Madiun Kampung Pesilat, Kota Madiun adalah Kota Pendekar. Kita tunjukkan kepada warga masyarakat semuanya yang ada di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Siapapun yang hadir di Madiun, baik itu di kota maupun kabupaten, menggunakan baju apapun, ya, dia datang di sini akan merasa senang dan nyaman dan terayomi oleh para pendekar-pendekar yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Apa artinya kita punya sebutan Kampung Pesilat? Apa artinya kita punya sebutan Kota Pendekar kalau di wilayah itu tidak bisa melindungi orang-orang yang datang di Madiun? Nah, ini harapan kami selaku pimpinan perguruan yang notabene punya anggota yang jumlahnya sudah ratusan ribu anggota. Kami berharap guyub rukun ini tetap harus dijalin, karena dengan kerukunan itulah nanti akan membangun wilayah khususnya yang ada di Kabupaten Madiun maupun kota. Para investor akan merasa nyaman dan tenang karena kelihatan masyarakatnya rukun. Kita bangun Madiun Kampung Pesilat ini awal tujuannya kan begini toh Mbak, sekilas saya ceritakan. 2013 kemarin setiap bulan Muharram orang Madiun, seputaran Madiun ini menganggap begitu mau masuk bulan Muharram ini sudah bukan merupakan suatu kebanggaan seperti di Ponorogo dan lain sebagainya, Grebek Suronya, dan ya akhirnya di situ ada hiburan-hiburan yang menarik. Masyarakat berbondong-bondong jalan untuk melihat dengan senang hati tanpa ada gesekan. Tapi kalau di Madiun mungkin masyarakat mengatakan lain. Begitu menginjak bulan Muharram, dredegnya ini sudah mulai, dredeg suro ya istilahnya, bahasanya para ketua-ketua perguruan itu dredeg suro. Kalau sudah masuk bulan Muharram ini semuanya sudah dredeg. Mau keluar kelihatan ada hitam-hitam jalan, ya kayak ini kan juga hitam. Jalan udah takut mereka. Naik motor dia sudah tidak mau minggir. Kalau nanti dia tetap jalan mungkin dipukul atau diapakan, takut seperti itu. Tapi akhirnya muncullah ide yang sangat cemerlang para ketua perguruan untuk membuat suatu perkumpulan yang namanya Kampung Pesilat, yang kebetulan itu juga dimotori oleh Kapolda Jawa Timur pada saat itu Pak Enggung. Dia menjadi seorang tokoh sebagai terbentuknya Kampung Pesilat. Tujuannya namanya kampung ini kan pedesaan. Namanya pedesaan ini rata-rata orangnya mesti guyup-guyup, damai, bersahabat, bajunya beda, tapi kalau ada kendurenan mesti diundang. Nah, ini jangan diderai niat mulia dari para tokoh-tokoh kita, dari adik-adik yang paling bawah. Tadi pesan-pesan saya ke generasi muda, jangan diderai para tokoh-tokoh ini yang mempunyai niat mulia ini dengan gesekan-gesekan yang tidak berarti. Toh akhirnya akan merugikan diri sendiri, utamanya cita-cita akan tercancel. Belum lagi kalau urusan puisi orang tuanya jadi ribet, perguruan ya hanya gara-gara 1-2 orang akhirnya jadi jelek dan sebagainya. Makanya mari para generasi muda yang ada di seluruh Indonesia, silahkan saudara berlatih di mana saja yang menurut saudara yang terbaik, ikuti. Tapi persatuan tetap harus yang